grip lah. Kemudian ini ya guys ya, kalau misalnya bor yang belum brushless masih pakai dinamo yang kayak gini, ini cuma contoh tapi dinamonya nggak sekecil ini, besar ya. Nah kalau brushless itu kayak gini. Nah stiker atau bukan, tapi ini timbul. Jadi ini bukan stiker tapi ini timbul ya, bukan stiker ini. Udah dipastikan bukan stiker. Halo semuanya, selamat datang di Kreatif Channel. Video kali ini saya akan coba mereview dari sudut pandang orang awam sebuah power tool, yaitu sebuah bore impact drill yang udah brushless dari merek APR. Sebelumnya saya nggak ada kerjasama atau endorse dengan merek ini, jadi video ini murni review dan opini dari saya. Barangkali mungkin teman-teman ada yang lagi cari power tool, video ini bisa dijadikan sebagai referensi. Tipe yang saya beli ini adalah APR AP34 Plus 13mm dan ini sudah brushless ya, dengan harga kurang lebih 350 ribuan. Dengan harga 300 sampai 600 ribuan sebenarnya banyak banget pilihan bor di marketplace. Tetapi kenapa saya pilih produk ini? Ya, nanti saya akan kasih tahu di akhir video ini ya guys. Dengan harga tersebut kita sudah mendapatkan satu box kotak tool, bahannya dari atom yang solid. Nah kemudian isinya ada unit bore impactnya itu sendiri. Kemudian ada dua buah baterai bertuliskan 88 VF dan satu charger 1 ampere. Kemudian ada perlengkapannya seperti mata obeng, bor, kunci sok, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas dari baterainya dulu. Nah di baterainya itu tertuliskan 88 VF. Orang awam seperti saya itu saya kira itu voltasenya 88 volt ya, tapi nggak tahu ini artinya apa. Nah saking penasarannya akhirnya saya tes pakai multimeter dan kebaca bahwa tegangan baterainya itu 21 volt. Nah ternyata dapat dua baterai seperti ini itu sangat menguntungkan guys. Jadi ketika salah satu baterainya lemah atau ngedrop, kita bisa langsung ganti tanpa nunggu harus ngecas dulu guys. Nah ini sangat berguna banget guys. Kemudian untuk bagian unitnya, jujur aku belum pernah punya bor listrik atau bor baterai ya, jadi ini pertama kalinya aku beli. Dia itu dipegang itu serasa premium ya, jadi bahannya itu kayak kokoh banget. Tapi jujur aku kan belum pernah bisa membandingkan dengan yang lain karena ini pertama kalinya aku punya. Tapi nggak nyangka aja dengan harga segitu ternyata nggak jelek-jelek amat lah ya kalau menurutku ya dari pandangan orang awam. Kemudian kenapa saya pilih tipe AP34 Plus ini ya, karena spesifikasinya sih katanya udah brushless ya. Apa itu brushless aku juga kurang terlalu paham betul, tapi aku sedikit tahu kalau brushless itu lebih baik ya kalau misal di bor-bor listrik atau bor-bor baterai seperti ini. Kemudian dia itu spesifikasinya itu 13 mm ya, lumayan besar, ada yang cuma 10 mm. Jadi orang awam yang mau beli pasti mikirnya semakin besar berarti kan semakin bagus speknya. Nah itu awal mula aku beli bor ini, salah satu alasannya. Untuk build quality dari baterainya ini atomnya lumayan bagus sih, tapi menurutku nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi cukup lah ya dengan harga segitu. Kemudian untuk chargernya ini terkesan ringkih banget guys, jadi ini kayak ringan banget. Nah spesifikasinya juga cuma 1 ampere, tapi mengingat harga bor ini yang satu paketnya sangat murah, ya wajar aja lah ya dapet yang kayak gini. Ya nggak masalah sih kalau menurutku selagi ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau untuk aksesoris yang lain ini menurutku hanya sebuah bonus aja ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau hasil maksimal, disarankan mending beli mata bor yang terpisah dari merek lain ya, karena bawaannya ternyata ini mata bornya beberapa ada yang nggak lurus, jadi nggak center ya, jadi ketika dipakai itu goyang guys. Kemudian untuk fitur alat ini dia itu ada dua mode kecepatan, ada kecepatan 1 dan kecepatan 2. Ini sesuai dengan kebutuhan yang mau kita pakai yang mana. Kemudian untuk salah satu alasan kenapa saya pilih tipe ini, yang pertama karena dia itu fiturnya ada 3 ya. Yang pertama itu bisa mode penyekrupan, kemudian yang kedua itu bisa mode drill biasa, kemudian yang ketiga itu bisa untuk
bor beton, ada mode palu ya. Jadi kita bisa memilih mau mode mana dengan kita memutar selektornya. Dan setiap mode itu punya fungsi masing-masing guys. Saya akan jelasin setiap fungsinya. Jadi yang pertama untuk mode penyekrupan, ini berfungsi untuk masang-masang sekrup ringan ya, bukan yang kelas berat banget. Jadi kalau mode sekrup itu dia ada impactnya. Nah mode impactnya dia mukulnya itu ke samping kanan atau ke samping kiri, karena kalau nyekrupnya macet otomatis kan dia akan bunyi tretek tretek. Nah pukulannya itu ke kanan atau ke kiri kalau mode sekrup. Di mode sekrup kita bisa pilih torsi ya. Jadi mau seberapa kuat torsinya. Kalau misalnya untuk buka-buka baut kayak peralatan elektronik, torsinya kecil aja. Nanti kalau kebesaran takutnya dol kalau misal kita pakai untuk kencengin ya. Kemudian untuk fitur yang kedua itu mode drill biasa atau mode pengeboran. Jadi dia itu nggak ada impactnya, jadi cuma muter doang tapi kuat ya. Ini untuk ngebor-ngebor kayak ngebor besi, ngebor kayu dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir dia itu mode bor palu. Maksudnya ini ada impactnya tapi beda dengan impact mode penyekrupan ya. Kalau di mode penyekrupan dia itu impactnya kan mukulnya ke kanan atau ke kiri karena untuk ngelepas atau memasang baut ya. Sedangkan kalau di mode palu itu impactnya agak cenderung ke depan, jadi mukul ke depan. Karena ini dipakai untuk ngebor kayak misal ngebor tembok, beton. Jadi kalau pakai mode drill biasa itu kan susah masuk, susah tembus ya. Jadi dengan adanya hantaman ke depan itu memudahkan dan mempercepat untuk pengeboran beton atau tembok. Kemudian untuk dari sisi segi performa dan pemakaian aku belum bisa kasih testimoni banyak. Jadi karena aku hanya pakai untuk kebutuhan kecil kayak misal untuk ngebor-ngebor kerajinan atau hanya sekedar pasang-pasang sekrup kecil ringan ya. Tapi selama aku pakai itu belum pernah ada pekerjaan yang membutuhkan bor ini yang nggak bisa diatasi. Jadi semuanya bisa diatasi pakai bor ini. Dan kemudian untuk masalah baterai apakah awet, aku juga belum bisa kasih review hasilnya karena selama ini saya hanya pakai untuk kebutuhan ringan aja, bukan untuk kebutuhan berat-berat yang selalu pakai bor ya. Nah oke guys, jadi untuk kesimpulan video kita kali ini adalah apakah bor ini worth it? Ya kalau hanya untuk kebutuhanku sih worth it aja ya, karena kebutuhanku kebutuhan kecil ringan kayak gitu, dan aku udah coba bongkar bornya nih. Nah nih kayak gini ya, ini aku cuma bawa separuhnya aja. Jadi ini yang namanya brushless itu motornya ya guys ya. Brushless itu tipe motor, ini pakai yang udah brushless. Jadi ada yang belum brushless yang kayak dinamo panjang, ini kalau udah brushless kayak gini. Nah kalau yang brushless itu dia itu lebih kuat, lebih awet tentunya daripada yang masih tipe dinamo. Kalau yang tipe dinamo kan lama-lama arangnya bisa aus. Kalau yang brushless itu lebih awet dan lebih kuat. Makanya kalau misal tipe-tipe bor yang brushless itu mungkin agak mahal dan istilahnya lebih premium daripada yang bukan atau belum brushless. Dan aku udah coba untuk buka-buka YouTube mengenai bongkar-bongkar bor kayak gini di YouTube, dan ternyata dalemannya di rank harga kayak APR kayak gini itu mirip semua, sama, hampir sama ukuran brushlessnya, dinamonya, terus ukuran gearboxnya. Setelah kita bongkar dan lihat review di YouTube, itu ternyata ukuran mesinnya sama semua guys ya, mirip ya. Kalau kalian mungkin cari video yang membahas bongkar-bongkar drill di kisaran harga yang mirip sama APR, itu ukuran brushlessnya itu mirip sama. Kemudian ininya juga ya. Jadi untuk bor ini itu yang membedakan sepertinya baterai ya, lebih ke baterai. Jadi kalau untuk masalah dinamo sama ini mirip lah. Kemudian ini ya guys ya, kalau misalnya bor yang belum brushless masih pakai dinamo yang kayak gini, ini cuma contoh tapi dinamonya nggak sekecil ini, besar ya. Nah kalau brushless itu kayak gini. Nah sekarang udah tahu ya bedanya brushless dan yang belum brushless seperti itu. Kemudian aku pernah lihat salah satu komentar katanya kalau misalnya APR itu produk stikeran. Ya kalau yang sebelahnya ini memang stikeran guys, ini stiker. Tapi kalau yang sebelah sini aku dapat unit, nggak tahu ini stiker atau bukan, tapi ini timbul.
Jadi ini bukan stiker, tapi ini timbul ya, bukan stiker ini. Udah dipastikan bukan stiker. Tapi untuk yang tulisan APR-nya putih kayak gini. Jadi ada APR yang tulisannya putih kayak gini, sama ada yang merahnya kayak gini. Saya nggak tahu ini bedanya apa, karena aku cari informasi itu nggak dapet yang info validnya. Cuma ini cuma sebagai pemberitahuan aja kalau misal APR itu ada yang bukan stiker, tapi timbul seperti ini. Nah, kemudian aku juga udah pernah baca sebuah komentar dari netizen di komentar YouTube yang bahas-bahas bor-bor kayak gini ya, baik itu APR atau sejenisnya, produk-produk generik yang di kelasnya kayak gini ya. Dia itu bilang kayak gini, sebenarnya bor drill kayak gini itu mesinnya hampir sama semua, mirip semua. Cuma yang membedakan adalah kualitas baterainya. Ya, setelah aku bongkar dan kemudian saya bandingkan dengan merek sebelah yang di harga sama, kisaran ya kurang lebih, itu memang ya ini bener, ukuran dinamonya itu sama, ukuran gearboxnya sama, susunannya sama. Cuma yaitu mungkin baterainya yang membedakan. Makanya nggak heran kalau misalnya kayak produk Dongsheng ya, kalau produk Dongsheng ada ya yang brushless-nya lebih besar lagi, aku udah pernah lihat. Maksudnya kalau misalnya kayak merek-merek terkenal kayak Dongsheng ya, saya contohkan, kalau mau beli yang unit only itu ada yang harganya 500.000 atau 700.000, tapi ketika nambah baterai dia harganya jadi 1 juta sekian. Berarti kan baterainya emang mahal ya, antara 400 sampai 500.000, bahkan 600-700.000 sendiri. Nah, sedangkan APR 350.000 dapat unit, dapat 2 baterai, dapat 2 box dan bonus. Jadi teman-teman bisa nyimpulin apakah baterainya awet? Ya cukup, cuma sebatas cukup. Kalau misal dibilang awet banget, bagus banget, itu udah nggak mungkin. Karena apa? Karena harganya juga segitu. Jadi untuk kedepannya, kalau misalnya teman-teman yang punya produk APR kayak gini, kayak punya aku ya, misal baterainya udah lemah, udah jelek, tinggal diganti aja, dimodif aja, beliin baterai yang Hikdren yang bagus di marketplace, kemudian dirangkai sendiri pakai BMS, pakai box kotaknya, kan bisa ya. Nah, itu mungkin untuk meningkatkan performa bornya itu sendiri. Yang penting voltasenya sesuai dengan voltase bor teman-teman, misalnya 21 volt atau 12 volt. Jadi samain, cuma diganti bukan jenis ya, diganti dengan kualitas baterai yang lebih bagus, mungkin lebih awet. Dan kemudian yang terakhir, kenapa saya beli APR daripada merek-merek yang lain, karena APR itu iklannya di YouTube itu terlalu berlebihan ya, banyak yang berlebihan kayak ini kayak itu, makanya saya penasaran. Nah, setelah aku beli ternyata walaupun iklannya berlebihan, tapi yang nggak jelek-jelek amat, karena di kelasnya itu ternyata dalamannya sama ya, cuma yang membedakan mungkin baterai kayak gitu. Nah, kemudian dengan budget di bawah 1 juta, maksimal 1 juta, saya udah bisa beli bor drill kayak gini sama impact wrench buat buka-buka baut motor ya. Itu misalnya impact wrench aku beli di 600.000, ini 300, jadi nggak sampai 1 juta aku udah punya 2. Yang pertama bor, yang pertama impact. Nah, kalau misalnya kemarin mau aku ambil yang Dongsheng misal ya, produk-produk bagus itu terkenal, 1 juta itu baru dapat bor drill ya, bahkan kurang, itu 1.200.000, 1.300.000 paling enggak ya. Kalau misalnya aku pengen nambah impact ya, paling enggak budgetnya harus 2 juta atau 2 juta lebih. Jadi sangat worth it buat teman-teman atau buat saya yang hanya kebutuhannya kecil, paling bongkar-bongkar, bersih-bersih CVT yang bukan untuk harian full kayak gitu. Kalau untuk harian full, kalau misal teman-teman ragu ya mending ambil merek yang terkenal aja atau udah terbukti di pasaran. Tapi kalau mau beli APR ya menurutku sah-sah saja, karena aku udah bongkar ternyata ya bagus-bagus saja. Mungkin kedepannya yaitu tadi bisa dimodif baterainya. Ya mungkin kayak gitu untuk review dari sudut pandang orang awam kayak saya. Kalau misalnya ada salah kata saya dalam mereview atau menjelaskan produk ini, saya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman punya pemikiran lain dari saya, silahkan tinggalkan aja di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.